Jangan sampai kita itu teriming-imingi dengan sesuatu hal yang instan, dengan sesuatu hal iming-iming yang ibaratnya itu memberikan solusi cepat gitu kan, dan lain sebagainya, apalagi terutama berkaitan dengan dunia-dunia gaib, dunia astral. Itu sangat bahaya sekali, bahkan ibaratnya itu harus mengorbankan diri sendiri, bahkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang, dan tidak ada kebahagiaan yang abadi ketika mereka itu menjalani ritual-ritual sedemikian, ritual-ritual pesugihan, bang gaib dan lain sebagainya, penggandaan uang dan lain sebagainya gitu kan. Tidak ada yang abadi, itu semua akan menimbulkan korban dan akan ibaratnya itu menjadikan kita lebih jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan lebih sengsara, bahkan lebih hina dari sebelumnya. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita, kehidupan kita, waktu kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi kita di bumi Nusantara ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagram teman-teman, kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, kalian cek di link di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di situ ada link Shopee-nya, kemudian ada kontak center WA-nya, dan kalian bisa konsultasi dan tanya-tanya di situ. Kemudian kalian bisa order di situ dan bisa COD dan juga gratis ongkir seluruh Indonesia ya teman-teman untuk bulan-bulan ini. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang mungkin bagi sebagian kita itu tidak rasional atau tidak masuk akal. Namun di negara kita fenomena ini seringkali terjadi karena keberbagian putus asa yang dialami oleh saudara-saudara kita, sehingga mereka melakukan hal-hal yang instan, hal-hal yang ibaratnya itu di luar nalar, bahkan membahayakan diri mereka sendiri. Ini masih satu tema ya dengan apa yang kita bahas di episode-episode yang lalu, betapa keputusasaan itu seringkali menjerumuskan kita atau menjadikan kita nekat dan menjalani hal-hal yang mungkin semakin menjadikan kita itu terpuruk dan jatuh. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, waktu demi waktu, hari demi hari telah kita jalani berbagai macam lika-liku kehidupan dan berbagai macam hal-hal yang mungkin telah kita cicipi, dan kita itu mengambil berbagai macam hikmah dan pengalaman dari apa yang kita rasakan dan hal-hal yang telah terjadi. Itu semua harus kita sadari adalah suatu bentuk hal yang berharga teman-teman bagi kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin menjadikan kita lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi, dan lebih kita itu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang saya lihat di fenomena di negeri Nusantara ini teman-teman, yaitu fenomena betapa ritual-ritual pesugihan yang seringkali saya lihat di berbagai macam channel YouTube horor, dan seringkali saya dengar dari mungkin lingkungan-lingkungan sekitar dan orang-orang yang ada di negeri ini,
tentang betapa mereka itu melakukan berbagai macam ritual yang itu seringkali menjadikan mereka hancur lebur, keluarga mereka ditumbalkan, diri mereka akhirnya mati su'ul khotimah, gitu kan, menjadi bersekutu dengan mereka-mereka yang tidak terlihat, gitu kan, melakukan hal-hal yang tidak rasional, mengorbankan banyak hal yang ibaratnya itu sangat mengerikan. Banyak hal yang terjadi, teman-teman, dan ini mungkin sebagian kita, terutama orang-orang yang mungkin lebih modern atau generasi-generasi muda dan milenial dan Gen Z dan lain sebagainya, gitu kan, yang mungkin di perkotaan, bahkan ya orang perkotaan pun seringkali melakukan hal-hal tersebut, melakukan pesugihan agar mereka itu hidup lebih mapan, lebih mungkin kaya, mungkin secara ekonomi lebih berlimpah, gitu kan. Dan kadang juga karena mereka itu bosan dengan kehidupan mereka yang mungkin pas-pasan dan mungkin ingin lebih maju, lebih mapan, dan mereka melakukan hal-hal yang ibaratnya itu instan dengan mengorbankan banyak hal, dengan melakukan ritual-ritual yang tidak masuk akal, yang mengorbankan jiwa mereka, diri mereka, gitu kan. Hal-hal itu harus kita waspadai, teman-teman. Seringkali kita itu bukan cuma ibaratnya itu melakukan hal-hal yang masuk akal, seringkali tidak masuk akal karena kita terhimpit dengan segala sesuatu yang membosankan, hidup pas-pasan, kemudian kita berputus asa, kemudian hal-hal yang nekat pun kita lakukan seperti ritual-ritual pesugihan dan lain sebagainya. Banyak hal, teman-teman, banyak sekali pengalaman, bahkan ratusan mungkin ribuan, gitu kan, orang-orang yang melakukan itu, kemudian mereka kehidupannya hancur, anaknya diambil, istrinya kemudian diambil, bahkan orang tuanya. Biasanya hal-hal tersebut mengorbankan dan yang diminta oleh para astral tersebut, gitu kan, yang mereka itu ibaratnya dipertuankan, gitu kan, oleh para pemuja-pemuja pesugihan, gitu kan. Mereka menginginkan hal-hal yang kita cintai, yang sangat kita sayangi. Jika kita memiliki 3 anak atau 4 anak, ada salah satu anak yang paling kita cintai, itu duluan yang diambil, yang ibaratnya itu dicelakai oleh mereka-mereka itu, oleh mereka astral-astral yang ibaratnya itu mereka puja, yang mereka mintai tolong, yang mereka itu bersekutu dengannya, gitu kan. Kita harus berhati-hati, teman-teman. Tidak ada, bahkan sering saya dengar dan mungkin juga ada di YouTube channel yang horor, gitu kan, yang membahas tentang pesugihan. Memang di awal di segala sesuatu dituruti, yang mereka ingin mapan, yang mereka ingin kaya, yang mereka ingin jabatan dan lain sebagainya. Awal-awal dituruti, kemudian sudah jadi, sudah nyata dalam kehidupan mereka, gitu kan. Kemudian janji yang mereka ibaratnya itu lakukan kemudian ditagih, dan itu awal dari kehancuran, teman-teman. Awal dari ketidakberbahagiaan mereka-mereka yang melakukan itu. Awal dari mereka itu kemudian akhirnya jatuh yang ke lubang yang lebih dalam, ke permasalahan yang lebih rumit lagi. Seseorang yang melakukan perjanjian gaib, perjanjian hal-hal yang ibaratnya itu demikian, pesugihan dan lain sebagainya, gitu kan, uang gaib, bank gaib dan lain sebagainya, penggandaan uang. Mereka itu apabila mereka melakukan seperti itu, ya, itu tidak gratis, teman-teman. Tidak ibaratnya itu begitu saja kemudian mereka dituruti, ada timbal baliknya, ada perjanjian yang harus ibaratnya itu ditebus, bahkan jiwa mereka ibaratnya itu sukma mereka akan diikat nanti setelah meninggal, gitu kan. Saya nggak berbicara ruh hanya ibaratnya Allah yang tahu, gitu kan. Namun korin-korin mereka, gitu kan, jiwa-jiwa mereka nanti akan terikat menjadi ibaratnya itu babu di negeri sana, di ibaratnya itu kerajaan-kerajaan mereka, di ibaratnya itu tempat mereka berkuasa nanti, dan mereka akan menyesal selamanya. Ini bukan pertaruhan di kehidupan ini, gitu kan, di kehidupan nyata ini pertaruhan jangka panjang nanti di akhirat, teman-teman. Betapa dosa kemusyrikan itu,
dosa yang paling besar dan yang ibaratnya itu memiliki beban berat nanti di akhirat sana, di triliunan tahun ketika kita telah meninggal. Akan ada pertanggungjawaban yang besar, dan itu kita akan jalani. Ibaratnya itu tanggung jawab kita selama kita di dunia, ibaratnya itu akan mendapatkan hukuman yang begitu perihnya, teman-teman. Jadi berhati-hati teman-teman, jangan sampai kita itu teriming-imingi dengan sesuatu hal yang instan, dengan sesuatu hal iming-iming yang ibaratnya itu memberikan solusi cepat gitu kan, dan lain sebagainya, apalagi terutama berkaitan dengan dunia-dunia gaib, dunia astral. Itu sangat bahaya sekali. Bahkan ibaratnya itu harus mengorbankan diri sendiri, bahkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang, dan tidak ada kebahagiaan yang abadi ketika mereka itu menjalani ritual-ritual sedemikian, ritual-ritual pesugihan, bang gaib dan lain sebagainya, penggandaan uang dan lain sebagainya gitu kan. Tidak ada yang abadi. Itu semua akan menimbulkan korban dan akan ibaratnya itu menjadikan kita lebih jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan lebih sengsara, bahkan lebih hina dari sebelumnya. Mungkin itu teman-teman, berhati-hatilah dengan berbagai hal. Kita mungkin sekarang atau mungkin pernah merasakan titik terendah dalam kehidupan kita. Kita pernah merasakan hal-hal susah, melakukan hal-hal yang ibaratnya remeh di mata orang lain, gitu kan. Namun jangan jadikan itu sebagai motivasi kita untuk kita melakukan hal-hal instan, ibaratnya itu hal-hal yang ibaratnya kilat, cepat, dan tidak kita pikirkan dampak ke belakangnya. Dampak ketika kita itu nanti masa tua kita, bahkan setelah kita meninggal gitu kan. Mungkin itu, jadi itulah renungan kita. Hati-hati dengan demikian, karena kehidupan nyata ini sangat complicated, sangat banyak hal, terutama di negeri Indonesia Raya ini gitu kan. Banyak hal yang ibaratnya itu menjadikan kita harus berwaspada, harus berhati-hati tentang hal-hal instan yang muncul. Pola itu akan terus berulang teman-teman. Kalau sebelumnya ada investasi bodong, robot trading, atau mungkin penggandaan uang, bank gaib dan lain sebagainya, itu akan terulang setelah beberapa tahun kemudian, mungkin surut setelah beberapa tahun kemudian akan muncul lagi, dan akan ibaratnya itu mengiming-imingi orang-orang yang tamak dengan harta, orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya, orang-orang yang menginginkan hal-hal yang instan dan cepat, dan ibaratnya itu menginginkan orang-orang ibaratnya itu jatuh ke lubang yang lebih dalam, teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.